jangan menjadi Fir'aun ya yang ingin berkuasa selamanya, sehingga saking kuatnya Fir'aun itu, maka iya, jadilah dia seorang penguasa yang tanpa tanding. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hasil silaturahmi pengurus ya Idarah Wusto, pertemuan Idarah Wusto Jatman dan PBNU akhirnya menghasilkan beberapa poin ya. Alhamdulillah telah berhasil, yaitu pertama, masa hikmah kepengurusan Idarah Aliyah sudah dinyatakan demisioner. Yang kedua, mendukung PBNU untuk mengambil alih kewenangan dalam tanda kutip Idarah Aliyah Jatman. Yang ketiga, memohon PBNU segera untuk mengambil alih ya, segera menyelenggarakan muktamar Jatman selambat-lambatnya 1 bulan setelah pernyataan ini disampaikan. Yang keempat, memohon agar muktamar Jatman diselenggarakan di Semarang. Alhamdulillah, ini adalah 4 poin yang dihasilkan dari silaturahmi Idarah Wusto Jatman ya bersama PBNU. Ya, mengenai hal ini dan ini artinya kewenangan Habib Lutfi sudah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah pertemuan itu dihadiri oleh lebih dari 50% Idarah Wusto, yaitu kabarnya hanya 3 daerah yang tidak hadir ya. Mengenai hal ini, mari kita simak bagaimana pendapat, statement dan informasinya dari beberapa tokoh berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Pada Suara TV pagi ini jam 9 tanggal 20 2024 kita menggelar podcast dengan tema Dahsyat Fix PBNU ambil alih Jatman, Habib Lutfi tergusur. Ini kita coba elaborasi bagaimana poin penting dalam pertemuan silaturahmi antara pengurus Idarah Wusto Jatman dan juga PBNU. Di dalam silaturahmi antara PBNU dan Jatman itu disepakati tentang beberapa poin. Ini adalah poin penting silaturahminya Idarah Wusto dan PBNU. Statementnya kurang lebih seperti ini. Kami Idarah Wusto Jatman menegaskan, 1. Masa khidmat kepengurusan Idarah Aliyah sudah dinyatakan demisioner. Kemudian yang kedua, mendukung PBNU untuk mengambil alih kewenangan Idarah Aliyah Jatman. Tanda kutip, karena sudah demisioner, ini dikatakan tanda kutip di Idarah Aliyahnya. Kemudian memohon PBNU untuk segera menyelenggarakan muktamar Jatman selambat-lambatnya 1 bulan setelah pernyataan ini disampaikan. Keempat, memohon agar muktamar Jatman diselenggarakan di Semarang. Ini poin penting ini. Kenapa di Semarang? Ya. Terus kemudian ini adalah suasana silaturahmi di dalam Rois Am diikuti oleh unsur Jatman dan PBNU. Artinya forum ini direstui oleh Rois Am. Poin-poinnya, hasil-hasil silaturahmi ini yang salah satunya poin penting itu tadi ya, menyelenggarakan muktamar kemudian tidak diselenggarakan di Pekalongan tetapi di Semarang, dan beberapa poin pentingnya PBNU untuk mengambil alih. Ini adalah situasi ini setelah dilakukannya silaturahmi dan beberapa kesepakatan. Artinya Kiai Julfa ini melaporkan terhadap Rois Am. Ada poin penting lagi bahwa ketika terjadi silaturahmi, saya mendengar informasinya bahwa suasananya yang pertama, peserta tidak boleh membawa handphone ke dalam. Jadi steril itu forum itu, tidak ada yang mengabadikan. Semua steril, tidak boleh membawa ponsel. Kemudian juga dihadiri, saya data resminya ada sekitar 15 Idarah Wusto dari 20 Idarah Wusto Jatman. Artinya ada 5 Idarah Wusto yang tidak hadir. Dan kabarnya pula Sekjen dari Idarah Aliyah, yaitu Dr. Kiai Haji Masudi Suhud, menghadiri acara tersebut.
walaupun terjadi perdebatan, saya yakin terjadi perdebatan karena Kiai Masudi Suhud merepresentasikan Habib Lutfi, dan ternyata dari forum tersebut menyepakati tidak mengindahkan terhadap poin-poin yang yang disampaikan oleh kepemimpinan Habib Lutfi dan Kiai Masudi Suhud. Baik, saya langsung ke Mas Taufik, secara secara faktual atau secara yuridis ini, Mas Taufik, poin-poin ini tidak mendeklarasikan langsung Kiai Halwani, walaupun di dalam polling kita itu kemarin 90% mendukung Kiai Halwani, tetapi PBNU dalam hal ini men-take over ya kepengurus atau kebijakan-kebijakan Jatman ini. Bagaimana menurut Pak Mas Taufik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina wa ba'd. Yang saya cintai Adinda Kiai Haji Dr. Ubaidillah Ahmad Tamam Munji yang berbahagia, dan rekan sejawatku Pak Yusuf Mars yang selalu berbinar. Alhamdulillah. Dalam momentum pagi hari ini, saya terus terang merujuk pada statement saya pada podcast yang telah lalu, di mana dalam pertemuan tanggal 19 kemarin, tepatnya di yang digelar di hotel Hotel Bumi ya kalau nggak salah ya, yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, ini memang sebuah langkah administratif yang sangat normal dilakukan oleh PBNU, di mana PBNU ketika menghadapi persoalan internal organisasi, termasuk di dalamnya ada masalah Banom, maka tahap awal dia harus melakukan komunikasi atau klarifikasi. Nah, setelah tahapan itu berlangsung, maka tahapan berikutnya harus ditempuh. Dan selama pertemuan kemarin memang sudah dilakukan semua tahapan itu, termasuk mengumpulkan semua pengurus baik Idarah Aliyah maupun Idarah Wusto. Mereka menyampaikan keluh kesahnya dan memberikan beberapa masukan, sehingga terjadilah sebuah keputusan di mana pada akhirnya karena kepengurusan eranya Habib Lutfi ini sudah berakhir pada tahun 2003, tepatnya bulan September, dan tidak ada proses administratif apakah itu perpanjangan waktu atau caretaker, tidak ada, maka sekarang momentum yang terjadi di Surabaya itu sangat tepat, di mana PBNU harus men-take over ya untuk melaksanakan muktamar Jatman sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Di sana tegas ya pada pasal 19 anggaran rumah tangga NU tentang kepengurusan di berbagai tingkatan organisasi, dan dipertegas pada pasal 28 tentang penyelesaian perselisihan yang menjelaskan tentang kewenangan PBNU untuk melakukan itu. Ini sudah tepat, sehingga ketika disepakati akan ada muktamar yang insya Allah akan berlangsung tidak lama lagi, mungkin sebulan lagi, yang akan ditempatkan di Semarang, dan itu secara sepenuhnya akan diselenggarakan oleh PBNU, bukan lagi oleh Jatman, karena Jatman sudah domisioner ya. Ini yang harus menjadi kata kunci. Jadi di situ sudah nggak ada lagi kewenangan Habib Lutfi dan pengurusan yang lain untuk melakukan langkah-langkah organisasi. Jadi semua persoalan muktamar akan di-take over oleh PBNU. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 38. Ada kewenangan di situ. Nah, yang menarik, kenapa harus di Semarang? Ini yang menarik. Ya, memang secara historis ya, Jatman itu masuk menjadi Banom itu pada muktamar ke-26 PBNU di Semarang. Nah, disitulah rupa-rupanya akan mengambil berkah dari peristiwa masuknya Banom Jatman itu ke PBNU pada muktamar ke-26, sehingga berharap ada napak tilas kesejarahan ya, yang di dalamnya insya Allah ada berkah untuk mengembalikan Jatman kepada ruh yang sesungguhnya. Apalagi Habib Lutfi ini kan sudah berkuasa sudah cukup lama ya, sejak tahun 2000 ketika terjadi muktamar Jatman di Pekalongan. Jadi kalau dihitung dari tahun 2000, sekarang sudah 2024. Jadi sudah 24 tahun berkuasa. Cukuplah ya. Jangan menjadi Fir'aun ya yang ingin berkuasa selamanya, sehingga saking kuatnya Fir'aun itu, maka iya, jadilah dia seorang penguasa yang tanpa tanding dan tidak ada yang berani mengoreksi. Ini tidak boleh dalam tubuh NU. Maka sudah cukup untuk Habib Lutfi berkhidmat di Jatman, dan insya Allah pahala buat beliau setelah menghabiskan nama di Jatman. Nah, sekarang giliran bagi pihak lain, para ahli thariqah, para mursyid, untuk mengelola Jatman ke depan lebih baik dan kembali kepada kaidahnya sebagai Banom. Fa insyaallah
pada pertemuan atau muktamar yang akan datang akan tampil tokoh-tokoh yang berjalan seirama dengan langkah dan gerak Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pertemuan di Surabaya ini sudah menghasilkan poin-poin penting yang cukup strategis, dan endingnya adalah memberikan amanah oleh para hadirin yang di dalamnya lebih dari 50% kehadiran ya Idarah Aliyah maupun Idarah Wusto untuk hadir di forum kemarin, sehingga saya katakan surat Habib Lutfi yang melarang anggotanya untuk tidak hadir rupanya sudah tidak ampuh lagi. Buktinya hanya ada beberapa Idarah Wusto yang tidak hadir, ya bahkan kemarin saya lihat ada surat juga dari Idarah Wusto Riau yang melarang anggotanya hadir. Ternyata tidak cukup ampuh. Nah, maka kesadaran ya internal para mursyid, para anggota ini saya kira menjadi satu teladan yang baik agar mereka sadar untuk kembali kepada Nahdlatul Ulama. Jadi dia tidak berada pada skoci yang sesungguhnya itu sudah berakhir riwayatnya. Saya kira itu pertama, Mas Yusuf. Makasih. Ya, satu lagi pertanyaan saya. Saya mendengar bahwa dari hasil silaturahmi PBNU dan Idarah Wusto ini akan dibawa ke pleno. Ketika dibawa ke pleno, berarti PBNU itu akan mengesahkan secara organisatoris. Ini akan menguatkan bahwa statement bahwa Jatman sudah resmi di take over sama PBNU, dan PBNU menerima desakan-desakan dari Idarah Wusto Jatman yang hasil dari pertemuan di Surabaya. Kira-kira seperti itu ya penegasannya, Pak Taufik? Ya, betul. Jadi setelah masa kepengurusan Idarah Aliyah berakhir pada bulan September 2023, maka setelah itu pula terjadi vakum kekuasaan, ya. Maka terjadilah satu persoalan organisatoris. Nah, akhirnya dibawalah pada pertemuan kemarin di Surabaya di Hotel Bumi. Nah, diputuskanlah sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan alur organisasi, dan alhamdulillah semua yang hadir juga memahami posisi dia sebagai panom, dan penunjukan NU sebagai pelaksana muktamar itu sudah sejalan dengan anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi nanti yang seluruh fasilitator baik organizing committee maupun steering committee itu dari Nahdlatul Ulama. Adapun dalam prakteknya nanti melibatkan teman-teman yang di Thorikoh, yakni para aktivis yang di Idarah Wusto maupun yang di Idarah Aliyah yang sepaham dengan hasil pertemuan kemarin, itu saya kira hal yang niscaya ya, karena bagaimanapun ketika muktamar besok dibutuhkan unsur-unsur pelaksana yang cukup banyak, maka PBNU saya kira akan berperan sebagai fasilitator yang baik. Saya kira itu. Baik, saya langsung ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah, kita coba melihat dari poin penting tadi ini. Poin penting tadi mendukung PBNU untuk mengambil alih kewenangan Idarah Aliyah, kemudian memohon kepada PBNU untuk selambat-lambatnya 1 bulan dari pernyataan ini, kemudian memohon agar muktamar Jatman diselenggarakan di Semarang. Apa makna dari poin penting ini menurut Anda, Kiai Ubed? Terima kasih. Yang saya hormati senior saya di UIN Wali Songo dulu, Kiai Taufik, Mas Taufik saya memanggilnya, dan Mas Yusuf, sang demonstran yang sekarang jadi jurnalis pada suka. Harusnya Mas Yusuf juga jadi mursyid, wong putranya mursyid, gimana ini? Nanti ini mursyid podcaster. Baik Mas Yusuf, terima kasih. Saya membaca PBNU masih punya power di hadapan Habib Lutfi bin Yahya. Itu di luar perkiraan saya, Mas. Saya kira Habib Lutfi itu mohon maaf, dalam tanda kutip itu megaung singanya itu menakutkan pengurus PBNU, Mas. Tapi ternyata yang duduk di pengurus PBNU ternyata juga singa-singa yang tidak kalah gagahnya, Mas. Dan memang itu, Mas, sebenarnya posisi, terus terang saja, kegelisahan para pengurus Jatman di Idarah Wusto dan di cabang tingkat kabupaten itu sudah lama, Mas. Tetapi orang-orang Thorikoh itu kan cenderung lebih tawakal, menunggu kudrah iradah Allah, Mas. Karena saya lihat prinsip bahwa at-tajrid wal asbab minallah laisa minan nas itu betul-betul dipegang betul oleh para mursyid Thorikoh dan pengurus Jatman. Artinya tajrid, suatu makom
yang dalam posisi tinggal melaksanakan ibadah atau suatu makom dalam posisi yang terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, itu semua mengalir dalam kudrah iradah Allah. Prinsip itu dipegang teguh oleh para mursyid dan pengurus di beberapa idarah wusta dan tabang, sehingga keluhan, kegelisahan yang lama dalam kepemimpinan Habib Lutfi yang sangat sentralistik, sangat hegemonik, itu tidak nampak di permukaan. Justru saya lihat itu nampak ke permukaan itu justru ketika ada surat dari Jatman yang melarang surat dari PBNO yang ingin mengajak silaturahim pada tanggal 19 September kemarin itu, Mas. Saya memprediksi kalau tidak ada surat itu, Mas, kalau nggak ada surat himbauan tegas dari Jatman menolak surat dari PBNO dan melarang idarah wusta untuk mendatangi undangan itu, kalau nggak ada surat itu, mungkin posisi Habib Lutfi masih saku, Mas. Tapi kalau surat itu yang kemudian karena adanya surat itu nampak ada pembangkangan dan dalam tanda kutip pencurian organisasi yang di block up oleh Pada Suka sebagai provokator yang husnul khotimah lah katakan begitu. Provokator penyampaian aspirasi. Akhirnya membuka kesadaran para kiai, iya ini sudah terpublikasi, mungkin ini sudah bagian daripada at-tajrid wa asbab minallah. Sehingga para kiai-kiai tinggal mengalir saja. Sehingga kedatangan mereka yang diundang, beliau-beliau yang diundang di Surabaya kemarin itu memenuhi undangan secara mengalir, Mas. Sebenarnya kiai-kiai mursyid-mursyid tarekat, pengurus-pengurus itu tidak punya kehendak apapun selain menunggu kehendak Allah. Sehingga kayak mengalir saja. Bahkan langkah-langkah politis yang dilakukan oleh Habib Lutfi melalui sekjennya, sekjennya, saya katakan begitu, yang mencoba, ya sudah berhasil mempengaruhi 5 pengurus untuk tidak hadir, Pak undangan, tetapi melalui sekjennya datang di acara yang banyak hal yang nggak bisa kita ceritakan. Wah, ada banyak hal yang sebenarnya seru menurut saya. Itu pun tidak bisa mempengaruhi, Mas. Sehingga rekomendasinya bisa kita lihat bersama tadi, merekomendasikan untuk selambat-lambatnya 1 bulan ke depan. Artinya minggu depan juga sudah boleh Monas, atau 2 minggu yang akan datang sudah boleh Monas. 1 bulan itu kan selambat-lambatnya, katakan begitu. Itu sebuah keputusan yang menurut saya betul-betul Allah yang mengendaki, Mas, bukan para mursyid dan bukan para pengurus. Karena seperti mengalir saja, Mas, semua acara tarekat ini sesuai dengan suasana organisasi dan amaliyah para guru-guru kita. Tapi yang jelas dari sini power PBNO nampak, dan sekali lagi kehadiran Habib Lutfi di PBNO itu bermanfaat untuk menguatkan tarekat di PBNO. Tapi kebermanfaatannya itu tidak bisa dilepaskan dari berkah kiai-kiai Nusantara, Mas. Dari berkah Mbah Hasim, dari berkah kiai-kiai Nusantara. Sehingga ketika Habib Lutfi ingin mencoba membangun hegemoni dan relasi kuasa, itu tidak bisa. Karena dalam posisi apapun, jangankan Habib Lutfi, organisasi-organisasi besar yang mencoba mau menyerang PBNO, mau menyerang NO pun dari dulu nggak pernah ada yang sukses. Apalagi yang notabene Jatman yang masih posisi banom yang di bawah kepengurusan organisasi pengurus PBNO. Otomatis ini akan sangat mudah dimanage oleh PBNO, dan ini dibuktikan. Ternyata kemarin 15 undangan memenuhi, 15 peserta memenuhi undangan itu menurut saya sudah memenuhi quorum, Mas. Bahkan menurut saya kalau kemarin diputuskan untuk langsung memutuskan siapa penggantinya itu sebenarnya sudah bisa, Mas. Karena sudah memenuhi quorum. Tapi lagi-lagi PBNO memakai etika Jawa, Mas, etika Nusantara. Dalam kondisi apapun kalau bisa dirembuk sebagai bentuk tabayun, sebagai bentuk kemaslahatan, dalam bentuk bagaimana baiknya, dan nuansa silaturahimnya itu betul-betul terasa sesuai dengan undangannya, Mas. Jadi kemarin itu nuansa silaturahimnya terasa. Cuman agak tidak terasa karena ada utusan sekjen yang datang ini, itu agak sedikit seru. Tetapi tetap saja suasana keulamaan, suasana ketawaduan, suasana etis yang betul-betul dipegang teguh oleh para mursyid, oleh para pengurus Jatman yang menghadiri acara kemarin itu, sehingga terasa damai, tidak ada apa-apa. Sehingga langkah-langkah politis Habib Lutfi itu tidak bisa menembus kebersahajaan para kiai-kiai Nusantara yang hadir di Surabaya kemarin, Mas. Jadi sebenarnya di sini masuk peran sekjen pun gitu ya, tidak berhasil mempengaruhi 15 idarah wusta ya. Tidak berpengaruh, Mas. Padahal idarah wusta itu tidak ada yang bermain politik, Mas. Semuanya santun, elegan, dan kebersahajaan sikapnya. Dan yang sangat politis memang Habib Lutfi dalam kepengurusannya di Jatman itu, tapi tidak berpengaruh. Ternyata kekuatan Allah itu lebih terasa dalam keberlangsungan organisasi NU dan banom-banom NU, wabil khusus di Tarekoh ini, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf.
Baik, Ki Ubed, bahwa memang kalau diperbolehkan mungkin mengambil video, saya kira memang perdebatannya sengit gitu ya. Terutama di situ memang ada sosok Sekjen Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud yang mencoba untuk ini sekedar informasi gitu, berdialektika ya, tentulah untuk kepentingan kepengurusannya. Tapi memang ini sungguh sangat luar biasa bahwa keberanian dari para Idarah Wusto, kemudian PBNU untuk mengambil sikap dengan munculnya poin 4 ini. Nah, artinya Anda bisa membuat sebuah analisa atau kritik terhadap Dr. Soleh yang mengatakan bahwa Julfa Mustafa, Kiai Julfa Mustafa itu muhibbin, tidak mungkin berani untuk membuat sebuah keputusan di dalam silaturahmi ini. Kira-kira bagaimana nih? Saya coba ke Dr. Soleh sebetulnya, pengen podcast, tapi tidak bisa ya. Silakan. Saya ini Mas, saya menerima pandangan Dr. Soleh, tapi secara empiris saya tidak menemukan dari analisis Dr. Soleh itu terjadi pada sosok Kiai Julfa Mustafa. Dan saya tahu persis Kiai Julfa Mustafa itu, ya mohon maaf, saya tahu persis karena dia itu sering komunikasi dan saya betul-betul dari hati ke hati komunikasi itu sering kita lakukan karena memang ada hubungan keluarga. Cuman dalam konteks ini kan masing-masing secara eksistensial memiliki gerakan yang berbeda-beda. Saya di kampung, dia di PBNU, katakan begitu. Tapi terlepas dari itu tidak terbukti, Mas. Artinya apa? Kiai Julfa Mustafa sebagai seorang yang berilmu, juga seorang organisatoris, punya kewibawaan eksistensi yang luar biasa. Punya kewibawaan keberadaan, kehadirannya di tengah lingkungan, itu betul-betul punya power, Mas. Di samping didukung oleh power PBNU. Sehingga nggak akan berpengaruh apa-apa. Memang saya kemarin sekilas, iya ya, Habib Lutfi sekuat itu apa bisa? Saya sendiri punya perasaan begitu, Mas. Tapi yang menarik, Mas, ada hal di forum kemarin yang saya nggak arahkan secara lugas. Saya kira publik akan bisa menganalisis pernyataan saya. Memang di forum kemarin itu, kehadiran para kasepuhan di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam kiprahnya di Thorekoh, wabil khusus di Banom Jatman ini, itu di antara mereka itu ada yang sering membaca Subhanallah, Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi suasana itu pantulannya itu luar biasa, Mas. Jadi asik sekali, Mas. Saya mendapatkan informasi yang terpercaya. Di antara mereka itu banyak beristighfar, Mas. Astagfirullah, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, maksudnya apa pernyataan saya ini? Saya kira publik bisa memahami. Karena ini organisasi Thorekoh yang berbasis zikir, berbasis akhlakul karimah dan ketawaduan, maka saya menyampaikan fenomenanya saja, Mas. Ini fenomena yang paling tepat dimiliki oleh para sesepuh-sesepuh kita. Mohon maaf, ternyata ulama-ulama kita di Nusantara ini, di NU yang bertarekat, itu lebih tarekat daripada Habib Lutfi menurut saya. Lebih bertarekat daripada Habib Lutfi. Karena menampakkan akhlakul karimah dan etika ketawaduan yang luar biasa yang hadir di acara kemarin itu, Mas. Sementara yang notabene kita pahami sebagai tokoh sufi dunia, tetapi ternyata langkah-langkahnya sangat politis untuk mengintervensi dengan cara yang sangat nampak, yang sangat mudah dibaca, bukan halus lagi, bagaimana mengintervensi Thorekoh itu. Dan itu juga terasa di surat Jatman yang dikeluarkan ketika merespon surat PBNU mengundang untuk bersilaturahim itu, Mas. Ternyata sebanding antara yang ada di surat Jatman ketika terang-terangan melakukan pembangkangan secara resmi, itu ternyata sebanding dengan langkah-langkah empiris bagaimana mengintervensi para pengurus Idarah Wusto dan terkait dengan ke depan kepengurusan Jatman itu. Tapi semuanya itu menurut saya berjalan sesuai arus kudroh dan irodah Allah secara indah, damai, tanpa ada konflik, tapi pasti putusannya sebagaimana yang tadi dibaca oleh Mas Yusuf. Itu, Mas, bacaan saya, Mas. Terima kasih. Ya. Baik, kita mengapresiasi terhadap langkah silaturahmi yang dilakukan oleh PBNU sehingga menghasilkan 4 poin tadi. Dan ini suasana di kediaman Rois Am diikuti oleh unsur Jatman dan PBNU setelah silaturahmi tersebut digelar. Dan Rois Am sepertinya saya meyakini bahwa merestui terhadap gerakan keputusan ini. Tidak lagi memberikan sebuah opini-opini lain dan tidak ada opini lain setelah ada 4 poin ini. Baik, Ki Ubed, ada tanggapan? Ada tambahan, Mas. Justru ada tambahan, Mas. Ini di luar pemahaman saya selama ini terhadap Rois Am, Mas. Ternyata Rois Am itu seorang organisatoris yang luar biasa, Mas.
beliau betul-betul terbuka menerima realitas empiris perkembangan organisasi yang dipimpin oleh beliau. Saya suka itu, Mas. Beliau tidak memberikan intervensi, tidak mempengaruhi apapun, semua ngalir lancar di acara Surabaya kemarin itu. Yang saya agak ketawa ketiwi di rumah itu, ternyata beda ya pernyataan Rais Am dalam konteks diskursus rasab dengan dalam konteks Toreko ini. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh berarti pernyataan Rais Am dalam diskursus rasab itu sebenarnya cuma hanya tandaan orang tua terhadap anak sebenarnya, Mas. Tidak serius. Jadi Kiai Miftahul Ahyar dalam konteks diskursus nasab itu sebenarnya candaan orang tua terhadap anak, Mas. Tidak serius. Artinya apa? Kiai Miftahul Ahyar masih menampakkan kesayangan yang luar biasa kepada Kiai Imad dan saya dan teman-teman. Ini keren. Saya suka dengan Rais Am saya sekarang ini, Mas. Luar biasa. Dan itu nampak bijaksana ketika terjadi fenomena undangan yang notabene melibatkan ulama-ulama sepuh dalam konteks tarekat. Karena organisasi Banom yang paling sakral menurut saya itu adalah Jatman, Mas. Karena di situ diisi oleh para mursyid. Kalau saya ketemu Mas Taufik kan masih bisa canda selain senior saya. Dulu ketika mahasiswa kadang saya aru-aru untuk belikan mie kopior atau apa itu. Tapi kalau ketemu pengurus Jatman ini kan saya juga penuh kehati-hatian, Mas, ketawaduan itu. Karena memang paling sakral. Dan Kiai Miftahul Ahyar betul-betul bijaksana mengawal peristiwa terkait dengan fenomena Jatman dalam tanda kutip ini, betul-betul sesuai dengan perkembangan peradaban para kiai Jatman, Mas. Menarik sekali, suka Miftahul Ahyar. Dan saya baru bisa menyimpulkan bahwa Kiai Miftahul Ahyar dalam konteks diskursus nasab itu cuma bercanda sebenarnya, tidak serius. Iya. Terima kasih, Mas. Baik, ini di luar dugaan sebetulnya bahwa PBNU bisa begitu berani men-take over Jatman. Walaupun ini skenarionya adalah usulan-usulan dari Idara Wusto. Dan keberanian PBNU saya kira karena apa? Dinamika di Idara Wusto itu yang sangat kencang, terutama yang dimotori oleh Kiai Hawani tentang pembelokan sejarah, kemudian pembangkangan terhadap organisasi, sehingga Kiai Hawani menjadi sosok penting di dalam skenario pertemuan ini. Dan akhirnya kalau bahasa keren sekarang, Habib Lutfi sebentar lagi rungkan untuk lengser dari Jatman. Baik, saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, kemarin kita mengadakan polling, dan polling ini siapakah sosok paling tepat menurut Anda untuk memimpin Jatman pasca Habib Lutfi? Ini beberapa hari yang lalu ini 9.000 suara. 9.000 suara ini bukan main-main menurut saya. Satu akun, satu vote di ekosistem atau di netizen yang pada suka. Ki Ahmad Halwani, anggota Majelis Ifta wal Irsyad itu 90%. Kemudian dipilih 90%, kemudian Habib Abdurrahman Assegaf, Prois Awal Ifadiyah 3%, kemudian Habib Muhdor Assegaf, Katib Majelis Ifta wal Irsyad 2%, Dr. Kiai Haji Mashudi MAG, Sekretaris Jenderal Indoiyah 2%. Ini Pak Doktor atau Kiai Haji Mashudi yang datang ke acara silaturahmi, dan Tuan Guru Turmudi, anggota Majelis Ifta wal Irsyad 3%. Jika melihat polling ini, sebetulnya bisa saja PBNU itu bisa aklamasi ketika menggelar silaturahmi kemarin, dan silaturahmi kemarin itu bisa disulap untuk membuat sebuah keputusan bahwa secara sah ada caretaker, kemudian juga di situ secara sah dideklarasikan 15 orang yang kumpul atau Idara Wusto yang kumpul itu sudah sangat representatif. Tetapi ini mencari sebuah solusi organisasi yang sesuai dengan aturan, yaitu masuk ruang pleno, nanti setelah dari pleno kemudian diputuskan secara organisatoris. Artinya kekuatan hukumnya sangat kuat. Baik, kembali kepada sosok Kiai Halwani. Ini pandangan Anda, menurut netizen ini 90% itu yang layak untuk memimpin Jatman ke depan. Bagaimana, Mas Taufik? Ya, jadi situasi yang terjadi di Surabaya dan perkembangan di luar itu memang sesuatu yang sangat menarik, dan kalau kita padukan itu ada titik temu antara kehendak dari para pengurus Idara Wusto terutama dan para mustamiin serta para hadirin yang di forum itu, yang semestinya sudah menghendaki bahwa ke depan Jatman harus dipimpin oleh Kiai Halwani. Nah, ini merupakan satu proses yang saya kira sudah kristal. Namun secara organisatoris akan terjadi kesalahan yang lumayan fatal seandainya kemarin di forum silaturahmi terus langsung disulap menjadi forum muktamar. Ini
legal standing-nya tidak tepat. Maka keberhati-hatian dari Pak Zulfa sebagai Ketua Umum Bidang Agama dengan sekjennya sekretarisnya Mas Lukman ini menjadi satu potret bahwa itulah step-step yang secara normatif sudah dilaksanakan oleh PBNU. Maka suara-suara yang sudah mengkristal kepada Kiai Halwani itu dijadikan sebagai rekomendasi penting yang ke depan akan digodok lebih matang. Nah, persoalan pribadi Kiai Halwani, saya kira publik sudah memberikan satu respon yang luar biasa. Pertama, bahwa Kiai Halwani memang sejak awal sudah berkiprah lebih dalam terkait dengan ketorikahan dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi bapaknya, yakni Kiai Haji Halwani dari Berjam itu adalah sosok yang juga sejak awal membidani tarikah, mulai dari Jatmi sampai munculnya Jatman. Itu beliau bapaknya, yakni Pak Nawawi, Kiai Nawawi itu sudah mulai kiprah di situ dengan beberapa mursyid yang lain. Nah, saya kira tidak terlalu aneh ketika sekarang para mursyid juga para pengurus di Idara Wusto memberikan kepercayaan kepada Kiai Halwani, walaupun ini masih dalam proses polling. Tapi saya punya keyakinan ke depan seandainya dijadikan di forum muktamar yang insya Allah akan diadakan di Semarang, saya kira tidak jauh dari itu ya, pilihan dari masing-masing nanti peserta muktamar Thoriqoh yang difasilitasi oleh PBNU. Dan sekali lagi bahwa pribadi Kiai Halwani saya cukup respect, dan saya pernah dekat dengan beliau dulu ketika beliau maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah, kira-kira tahun berapa tuh, waktu bareng-bareng dengan Bu Nyai Sahal Mahfud, dan alhamdulillah kedua-duanya jadi anggota DPD, dan saya waktu itu sangat paham tentang siapa dan bagaimana Kiai Halwani. Beliau sangat mumpuni lah untuk mengelola Jatman ke depan lebih baik. Saya kira itu, Mas. Baik, gimana Kiai Ubed? Ini tadi pandangan Pak Taufik seperti itu. Kalau pandangan dari netizen itu sudahlah, jangan banyak diskusi, PBNU sudah ditetapkan saja Kiai Halwani kemarin itu. Bagaimana Kiai Ubed? Iya. Speakernya Kiai. Jadi Mas, Kiai Halwani itu dari sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik itu memang sangat bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi ada yang lebih menarik menurut saya terkait Halwani. Itu dia adalah sosok yang membumi, Mas. Artinya membumi itu banyak orang yang memang dia itu kan dalam konteks ini kan khalifah atau mursyid thariqah yang diikuti oleh banyak orang. Dan rata-rata yang beat kepada beliau itu karena keinginan atau firasat-firasat para santri untuk ikut beat kepada beliau, Mas. Tidak ada langkah-langkah politis beliau khusus dalam konteks pengelolaan thariqah. Selain memang beliau selain tinggal melanjutkan, juga telah mengembangkan tradisi tarekat di seluruh Indonesia ini dan memiliki jamaah yang sangat banyak dan membumi. Saya katakan membumi itu apa? Semua yang beat di Kiai Halwani itu alamiah, sesuai dengan panggilan hati nuraninya masing-masing, Mas. Berbeda dengan Habib Lutfi, unsur-unsur politik di dalam tarekat itu memang tinggi. Misalnya kalau ada seorang mursyid yang wafat, itu putranya langsung diminta untuk beat kepada Habib Lutfi. Ini kan sebenarnya tanda kutip ada nuansa politis untuk membangun sentralitas kepengurusan tarekat dan sekaligus sistem kemursidan di dalam tarekat. Jadi nuansa kealamiahannya itu tidak sekuat proses kealamiahan tarekat yang selama ini dikembangkan oleh Kiai Halwani. Dan simpulannya Kiai Halwani adalah sosok mursyid yang memang sudah sangat membumi, Mas. Selain beliau juga mengawal organisasi ini, karena memang organisasi ini juga tidak terlepas dari leluhur beliau awal pendiriannya. Makanya beliau tahu persis ketika akan dibelokkan, beliau cukup dengan kalimat yang sangat tegas dan lantang. Jika engkau membelokkan sejarah, sejarahmu akan dibelokkan oleh Allah. Terasa sekali. Mas. Terima kasih, Mas. Statement Halwani begitu ya, bahwa jika kamu membelokkan sejarah, nanti Tuhan atau Allah akan membelokkan sejarahmu. Ya, baik, Kiai Ubed, harapan terbesar apa gitu ya, Anda sebagai dosen kemudian sebagai pengamat sosial keagamaan terhadap proses dinamika Jatman ini yang sudah di take over sama PBNU? Saya berharap, karena saya itu sebenarnya ada hal yang membuat ikatan emosional saya terhadap tarekat, Mas. Pertama, guru saya sebelum Habib Lutfi itu juga pengurus sebagai rois tarekat, yaitu Yai Hakim Muslih, beliau putra Mbah Muslih, beliau kiai saya dan saya termasuk disayang oleh beliau, Mas. Saya itu murid kesayangan beliau saya, dan juga abah saya juga mursyid tarekat Naksabandia Khalidiyah,
dan juga pengurus Jatman yang sejak abah saya meninggal memang putra-putranya tidak ada yang berminat dalam tanda kutip sesuai dengan pesan orang tua, Mas. Laku syariat engkau kemursitane manjing dewi. Karena memang saya memahami juga perkembangan ya, atau karena abah saya pesan seperti itu karena ada fenomena politisasi yang luar biasa di organisasi Torekoh, saya nggak tahu, tapi analisa kadang-kadang saya berpikir ke sana, Mas. Nah, dari situlah saya punya ikatan emosional terhadap Torekoh, Mas. Nah, terkait dengan fenomena ini, saya sangat senang Torekoh kembali dipimpin oleh, kalau memang betul saya bersyukur pada Allah, Torekoh kembali dipimpin oleh Kiai Nusantara, Kiai dari sosok-sosok yang memiliki basis dan akar tarekat yang kuat di Nusantara ini, dan betul-betul memahami prinsip ajaran tarekat relevansinya dengan unggah-ungguh masyarakat Jawa, sehingga tarekat ini betul-betul membawa hasanah Torekoh ulama-ulama sufi yang bersanad ila Nabi Muhammad SAW, sekaligus betul-betul berintegrasi dengan kearifan lokal, bukan kearifan Yaman atau Hadramaut. Betul-betul Torekoh yang berbasis kearifan lokal yang dipimpin oleh kiai-kiai lokal, Mas. Itu harapan saya, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Taufik, ini dinamika Jatman dengan PBNU, kemudian di take over sama PBNU, dan proses selanjutnya adalah pleno, kemudian juga munas, kemudian nanti digelar muktamar. Ini kira-kira dinamikanya akan seperti apa, dan harapan Anda sebagai praktisi hukum itu seperti apa? Ya, jadi kalau melihat situasi yang ada di lapangan hari ini, itu saya kira masih ada kemungkinan dinamika yang akan berkembang dalam proses menuju ke muktamar. Terutama karena ada kubu yang masih pro dengan Habib Lutfi dan ada kubu yang pro dengan Kiai Khalwan. Kedua kubu ini saya kira ke depan tetap masih ada geliat pergesekan. Saya masih melihat itu. Akan tetapi itu tidak jadi bermakna ya, karena secara prinsip ini sudah di take over oleh PBNU. Sehingga NU tinggal ya jalan sesuai dengan aturan main. Maka di situ penerapan aturan rumah tangga pasal 19 dan pasal 28 ini menjadi legal standing dilaksanakannya muktamar besok. Sehingga apapun hasil muktamar ke depan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun, karena PBNU sudah on the track melakukan langkah-langkah ini. Dan apapun nanti yang akan terjadi, kepada PBNU saya berpesan untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah terjadi selama ini dan harus tetap on the track, ada pada legal standing yang ada pada anggaran rumah tangga anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang harus terjadi ke depan. Terima kasih. Artinya kalau on the track kemudian sesuai dengan legal standing, ini akan menutup kemungkinan adanya Jatman tandingan lah, versi yang tidak setuju dengan PBNU. Ya, itu akan mengamputasi kemungkinan munculnya gerakan sempalan. Ya, walaupun dalam tanda kutip mereka sudah punya AHU, itu nggak akan bermakna. Ya, nanti akan dibatalkan demi hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Maka yang terjadi adalah bahwa Jatman yang diputuskan dalam muktamar ke depan itu adalah Jatman yang sah. Selebihnya tidak ada, gitu Mas. Oke, saya ingin tandaskan lagi. Kemarin kan di dalam kop surat kan ada AHU. AHU itu bisa dibatalkan dan kekuatan hukumnya bagaimana ini setelah melihat fenomena sekarang ini? Semestinya langkah yang paling tepat, PBNU segera mengajukan pembatalan ke Kemenkumham terhadap AHU yang telah dibuat oleh Jatman. Ya, karena itu pertama menyalahi ADART NU. Yang kedua, bahwa seandainya orang yang kecewa, terutama dulu dengan kawan-kawan akan menghidupkan AHU lagi, itu nanti bisa terbantahkan oleh ketentuan yang lebih besar, yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Jadi kita nggak usah khawatir tentang kemungkinan akan terjadi dualisme Jatman. Tidak akan pernah terjadi itu. Terima kasih. Oh, jadi tidak akan ada dualisme Jatman kan jika PBNU mengajukan surat keberatan kepada Menkumham untuk membatalkan AHU tersebut. Lalu bagaimana dengan akta notaris ini, Mas Taufik? Itu secara otomatis ya, dengan dibatalkannya AHU ya, nanti akta notaris pun akan segera dibatalkan. Ya, maka Jatman yang nanti akan diproduk oleh Muktamar Semarang itu Jatman yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahagiaan Nahdlatul Ulama. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Taufik, terima kasih. Kira-kira ada closing statement terakhir? Saya mungkin closing statement-nya Taufik yang terakhir menarik itu, Mas. Karena dalam posisi apapun, Jatman yang sudah mengusulkan Kemenhum Abu tadi itu sudah untung tidak dikasuskan, Mas. Sebenarnya itu bisa dikasuskan, itu kan bentuk kejahatan itu, Mas. Jadi menariknya itu lebih gampang. Jadi harusnya pihak Jatman dalam kepengurusan Habib Lutfi itu harus bersyukur pada Allah tidak dikasuskan PBNU. Karena itu melanggar aturan undang-undang, pencurian organisasi, Mas. Namanya itu apa? Plagiasi melalui prosedur yang sah,
sampai sebulan itu. Oh itu kalau digugat itu bisa Mas. Saya nggak tahu. Saya kira Pak Pip juga akan membenarkan pernyataan saya. Artinya apa? PBNU bisa. Halo? Ya, harusnya bisa. Tapi kan PBNU baik, nggak mungkin menggugat PBNU. Artinya apa? Pihak itu sudah harus tidak cukup buat AHU itu. Yang penting nanti pelepasannya saja tidak jadi masalah. Itu aja betul. Oke, Mas Taufik jelaskan bahwa itu memang bisa digugat ketika katakan itu kan AHU itu masih berlaku atau tidak atau masih berfungsi atau tidak. Itu bisa digugat sebagai delik hukum? Ya, prosedurnya tinggal pembekuan, Mas. Jadi AHU itu pembekuan terhadap Kemenkumham, sehingga AHU itu tidak akan pernah berlaku lagi. Itu aja, mekanismenya sangat simpel. Ya. Simpel. Jadi tidak setelah pembekuan oleh PBNU, kemudian tidak ada tidak ada gugatan hukum lain sebagainya ya? Ya, tidak perlu saya kira, biar lebih simpel gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya penerbitan akta notaris, kemudian juga AHU yang dibuat oleh kepengurusan Jatman Habib Lutfi, itu tidak akan berpengaruh terhadap proses yang akan dilakukan oleh PBNU dan Idaroh Jatman, yaitu menggelar pleno, kemudian menggelar munas, kemudian menggelar muktamar untuk pemilihan ketua Jatman baru. Dalam posisi ini, artinya Habib Lutfi, menurut Anda, ini semakin tergusur atau semakin terlempar untuk menjadi ketua Jatman kembali, atau seperti apa? Saya tunggu komentarnya netizen. Dinamikanya, dan kita coba akan membuat sebuah polling bagaimana eksistensi Habib Lutfi versus Kiai Kholwani. Apakah head to head kedua orang ini seperti apa menurut netizen pada Suka TV? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya semua permasalahan di Jatman ini mulai menemukan titik terang ya, dan insya Allah semoga kedepannya Jatman akan lebih baik ya. Semoga lancar acara muktamarnya yang akan digelar dan menghasilkan sebuah pemimpin Jatman yang bisa membawa Jatman ke depan agar lebih baik gitu ya. Dan akhirnya setelah 20 tahun lebih kepemimpinan Habib Lutfi ini akhirnya berakhir juga, walaupun dengan beberapa intrik dan polemik ya mengenai masalah Jatman ini yang seharusnya tidak terjadi ya, karena ini Banom NU yang urusannya masalah sufi ya, seorang sufi itu tidak layak untuk ya, seperti statement Pak Taufik tadi ya, tidak agar tidak berusaha menjadi Fir'aun, ini yang sangat luar biasa pernyataan beliau. Dan ke depan semoga memang memang harus dipilih ya, benar-benar yang kiai-kiai pribumi saja lah untuk dijadikan pengurusan Jatman ini, agar jika ada permasalahan kita mudah untuk mengkritik, masyarakat tidak sungkan untuk mengkritik, seperti halnya selama ini masyarakat tidak berani, apalagi seorang yang dikultuskan sebagai wali dan lain sebagainya. Akhirnya kesalahan-kesalahan dan apa yang dilakukannya tidak ada yang berani kritik, termasuk sejarah Jatman dan lain sebagainya. Biarlah para habaib ini membesarkan organisasinya, yaitu Rabithah Alawiyah ya, yang bergabung di FPI. Biar FPI itu jadi tidak campur aduk di NU namun mengobok-ngobok NU ya. Ini yang ya harapan kita semua ya, tapi wallahu alam bishawab. Oke, saudaraku sekalian, cukup mungkin ini ya, kita hanya bisa berdoa, sama-sama berdoa semoga ke depan lebih baik, Indonesia ini lebih baik, lebih aman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.